Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi di channelnya Kampung Silat Jampang yang akan membahas cerita dari berbagai perguruan silat yang ada di Kampung Silat Jampang yang sudah terdata di kami ada sekitar 52 perguruan. Dan kali ini kita punya tamu perguruan silat lagi, yaitu tamu dari keluarga Silat Nasional Indonesia Periksa Diri atau yang biasa disebut dengan Kelatnas Indonesia Periksa Diri. Dan untuk membahas apa itu periksa diri dan bagaimana perkembangan sejarah, teknik, kemudian juga model-model latihan, kemudian model senjata. Nah, hari ini sudah ada di studio di Kampung Silat Jampang. Kita perkenalan dulu. Ya, kita kenal dulu sama narasumber kita. Silakan Mas atau siapa, silakan perkenalan terlebih dahulu. Terima kasih Mas Ari atas kesediaan waktunya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hairul, biasa dipanggil Hairul saja. Di sini sebagai seorang pelatih di Periksa Diri Jampang. Saya sendiri tinggal di daerah Cinangka, tapi untuk aktivitas di PD Jampang ini dari tahun 2010 dengan ketuanya Bapak Arifin Purwakananta. Mungkin cukup Arif untuk perkenalkan. Oke, Mas Arul ini kan sudah cukup berumur ya. Ini latihan silat dari kapan Mas Arul? Latihan silat? Saya sendiri mengenal silat sebenarnya dari tahun 1974. Kebetulan itu orang tua saya memang ikut periksa diri. Pembinanya dulu almarhum Pak Arno Haji. Saya sempat ikut sampai Cakel. Cakel itu perjalanan keluarga. Setelah itu saya tidak aktif kembali tahun 1981 di SMA Negeri 47 Tanah Kusir. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi pemirsa, ini dari 74 ya, saya belum lahir, setahun baru lahir. Mas Arul sudah latihan silat. Oke, Mas Arul, terima kasih perkenalan. Kemudian boleh nggak Mas Arul ceritain sedikit atau banyak juga apa-apa tentang sejarah perguruan perisai diri yang ada di Indonesia? Terima kasih. Yang saya ketahui perisai diri itu berdiri di Surabaya 2 Juli 1955. Perisai diri didirikan oleh Bapak RMS Subandi Mandirjo Adimojo atau terkenal dengan Pak Dirjo. Pak Dirjo itu adalah salah satu keturunan daripada Keraton Pakualaman dengan daerah Jogjanya. Jadi dia besar di Jogja. Setelah itu dia melanglang buana ke seluruh penjuru Indonesia. Dari situlah dia menemukan 156 unsur silat yang akan diramu menjadi silat perisai diri. Silat perisai diri itu sendiri dari 156 itu akhirnya didirikan di Surabaya. Jadi dikasih ini PD ini bukan satu perguruan ya awalnya. Jadi Pak pendirinya ini Pak D ini dia berkeliling Indonesia dulu, kemudian dia sarikan sendiri, kemudian dia membentuk gerakan sendiri yang gerakannya ada sama-sama nggak, atau mungkin nama-namanya dengan silat-silat, atau ini produk baru hasil pemikiran Pak Dirjo, atau mungkin nama-nama ada gerakan yang sama dari perguruan silat yang pernah dipelajari? Yang saya ketahui tidak ada nama-nama dari yang sama dengan perguruan yang lain, karena memang itu adalah ramuan murni daripada Pak Dirjo yang diciptakan sendiri. Begitu kira-kira. Oke. Saya juga pernah info katanya juga Pak Dirjo pernah belajar dengan pesilat dari Tionghoa. Itu bagaimana sejarahnya, Mas Heru? Itu dia belajar di Semarang. Kebetulan dia ketemu dengan salah seorang pendekar dari Siu Limsi namanya Yap Kisan. Dari Yap Kisan itulah dia berguru selama 14 tahun. Cukup lama ya? Ya, cukup lama di Siu Lim itu. Setelah itu dia ramu seluruhnya
menjadi percaya diri kembali. Itu berarti Xiaolingxinya itu 14 tahun sampai hatam dengan gurunya itu? Sampai hatam, Sampai hatam. sampai selesai. Berarti ini PD mungkin percaya diri itu campuran antara budaya silat dari yang ada di Nusantara Ya. ditambah dengan muatan-muatan internasional ya? Internasional, begitu Internasional kira-kira. waktu itu ya, dari Tiongkok. Begitu kira-kira. Oke, ya itu perkembangan. Terus gimana sampai sekarang PD bisa berkembang cukup lumayan lah ya, cukup lumayan berkembang, cukup awet. Gimana strateginya secara umum ya, Mas? Strateginya dulu sebenarnya Pak Dirjo itu memang memperluaskan percaya diri itu di kalangan pelajar. Dengan dia memperluaskan diri di kalangan pelajar, maka perkembangan percaya diri itu tetap selalu ada. Karena biasanya pelajar-pelajar itu akan merantau ke luar daerah atau ke luar negeri. Dari situlah perkembangan percaya diri berjalan sampai saat ini. Sampai saat ini. Karena kita juga di luar negeri ada beberapa negara, misalkan Amerika, Inggris, Swiss, Jerman, itu kebetulan kebanyakan adalah mahasiswa-mahasiswa yang merantau ke luar negeri dan mereka mengembangkan silat percaya diri di sana. Jadi bukan hanya mengembangkan PD, tapi mengembangkan silat secara umum ya, Silat walaupun secara umum. yang dikembangkan adalah percaya diri. Kalau dilihat dengan perguruan lain, katanya dengar-dengar PD juga ini satu perguruan historis di Indonesia. Bisa jelaskan seperti apa Mas itu? Percaya diri adalah salah satu perguruan historis yang ada di IPSI, yang kebetulan perguruan historis itu ada 10 di IPSI. Kenapa disebut historis? Karena di situ dia 10 itu adalah pendiri daripada IPSI dan mengembangkan silat secara umum. Jadi mereka aktif mengembangkan silat di awal-awal ya. Di awal-awalnya silat belum punya format dan belum punya organisasi. Iya. Dan PD dengan beberapa perguruan lain menginisiasi gitu Mas, dan ini menjadi sebuah yang kita sebut dengan IPSI sekarang. Oke. Dan teman-teman itu ya sedikit perkembangan dari awal sampai terbentuknya IPSI dan PD ada di dalam. Mas Herul, secara umum metode pelatihan di PD itu seperti apa ya? Apa ada hal-hal yang unik-unik atau seperti apa sejauh ini Mas Herul? Di percaya diri memang lain daripada yang lain karena dari hasil ramuan itu pendiri kita menciptakan yang namanya pertarungan bebas. Pertarungan bebas. Ala percaya diri. Ala percaya diri. Seperti apa Mas pertarungan bebas? Bebas itu jambak-jambakan atau gimana? Iya, itu tidak itu. Sebab namanya unik pertarungan bebas. Sekarang juga lagi ramai ada MMA segala macam. Percaya diri ini dari awal pertarungan bebas seperti apa? Pertarungan bebas itu sebenarnya teratur, ada yang menyerang, ada yang menghindar. Jadi dibilang serang hindar ala percaya diri. Dan itu tidak ada di perguruan lainnya. Sampai saat ini yang saya ketahui seperti itu. Oh, berarti nanti bisa dikelihatin ya, model latihannya serang hindar itu seperti apa yang memang katanya sih unik ya, unik dan memang ini tidak ada raga-raga Mas ya, semua memang tidak ada, maksudnya serang hindarnya tidak ada dalam konteks bertarungnya tidak ada unsur koreo ya? Tidak ada. Ini gimana memang bebas murni karena memang pengetahuan dari murid-murid percaya diri yang sudah cukup, sudah di tingkatnya itu memang seperti itu. Jadi tidak ada apa namanya semacam diatur begini. Pengaturan itu tidak ada. Kecuali mungkin untuk seni ya, karena seni mungkin butuh koreografi, jadi memang agar lebih terlihat lebih bagus ya. Nanti kita lihat seperti apa sebenarnya pertarungan bebasnya serang hindar versi percaya diri. Nah, Mas Herul, balik lagi nih. Tadi model latihannya ada serang hindar. Mungkin bisa dijelaskan juga ke teman-teman kita ini. Kalau untuk tingkatan di percaya diri itu secara umum seperti apa? Di tingkatan di percaya diri adalah ada dua kategorinya. Yang pertama adalah tingkat dasar, yang kedua adalah tingkat keluarga. Tingkat dasar itu biasa dimulai dengan sabuk putih. Setelah itu 6 bulan kita naik dengan sabuk hitam. Setelah itu naik dengan sabuk merah. Dengan bed yang kosong. Tidak ada strip yang di sini. Seperti itu. Setelah tingkat keluarga baru dia mendapatkan bed strip putih di sini. Begitu seterusnya sampai
singkat Pendekar Muda. Oke, Mas Irul, kalau ini tingkatnya apa? Strip. Kalau strip merah ini maksudnya tingkat apa dalam perisai diri? Strip merah ini untuk di perisai diri adalah menyandang pelatih nasional. Udah pelatih nasional ya? Jadi kita bisa melatih di seluruh Indonesia tanpa adanya rekomendasi dari satu daerah. Karena memang dianggap cukup menguasai teknik ya strip merah itu, cukup matang ya. Jadi memang sudah bisa go nasional gitu. Iya, seperti itu. Terus kalau di PD sendiri ada nggak senjata-senjata yang memang menjadi ciri khasnya teman-teman di perisai diri? Iya. Senjata kita biasa diberikan itu adalah pisau. Pisau itu di tingkat keluarga putih. Setelah itu pedang. Pedang itu biasa diberikan di tingkat putih hijau atau hijau. Setelah itu toya. Toya itu diberikan di tingkat hijau biru atau tingkatan yang lebih tinggi lagi. Nah, teman-teman tadi ya sudah ngomong senjata, kemudian, nah sekarang kita ke ada nggak teknik-teknik yang harus dikuasai oleh kayak tingkat strip merah ini, apa sih tekniknya, di bawahnya seperti apa? Oke. Untuk penguasaan teknik itu biasanya mulai dari tingkat cakal. Cakal itu adalah dengan sabuk merah, dengan bed yang kosong. Itu dengan teknik Minangkabonya. Setelah dia naik strip putih, dia akan mendapatkan teknik meliwis. Meliwis itu adalah satu burung yang memang diwajibkan kepada seluruh anggota perisai diri untuk bisa. Setelah naik ke meliwis, nanti kita akan mendapatkan lagi teknik kuntul dengan tingkat yang putih hijau. Setelah putih hijau, kita akan naik lagi dengan teknik Garuda dengan tingkat hijaunya. Hijau biru dengan harimau, biru dengan naga, biru merah dengan satria, merah sendiri dengan tingkatan saya adalah tekniknya pendeta. Jadi di awal-awal banyak teknik hewan. Teknik hewan. Karena memang di situ adalah satu macam basic untuk memperkenalkan bahwa teknik di PD itu beragam serta mempunyai tujuan dan makna yang sendiri-sendiri. Oke, Mas Irul, sekarang kita main ke Jampang nih ya, tempat Mas Irul latihan. Sebenarnya saat ini sudah ada berapa tempat latihan sih yang ada di PD Jampang, terutama mungkin di sekolah-sekolah ya? Iya. Oke, silakan. Di PD Jampang sendiri kita ada saya sendiri melatih di Sekolah Smart Excellencia. Ini sudah sepuh gini masih melatih. Setelah itu di Excellencia, Pelita Insani, Sekolah Pelita Insani. Setelah itu di Jampang sendiri. Kalau memang ada waktu kita hari Minggu biasanya. Setelah itu ada di DU. DU itu adalah Dinamika Umat. Ada beberapa yang agak sedikit keluar, memang mungkin kayak di UI atau di UIN. Kita juga punya perguruan tingginya yang kebetulan memang ada beberapa anak Smart yang ke sana atau lanjut berarti dia. Iya, mereka melanjutkan. Atau ada anak PD Jampang yang kebetulan memang diterima di PD UIN gitu. Jadi mereka nggak putus latihannya karena ternyata di kampus-kampus ada ya. Jadi kalau sudah dari Smart dari SMP SMA nggak perlu khawatir, kalau ikut PD berarti bisa nyambung ekskul lagi ya. Nyambung. Terus kalau di perguruan tinggi mereka juga apakah punya kejuaraan sendiri yang biasa dilakukan antar PD di perguruan tinggi, Mas? Itu ada. Kita biasanya setiap 2 tahun sekali biasanya diadakan. Terakhir itu kalau nggak salah di UNESA Surabaya. Oh, itu terakhir. Jadi teman-teman yang sudah ikut PD atau ikut PD boleh nih, kalau ikut dari SMP, SMA nanti gabung ke university yang ada di Indonesia, masih ketemu lagi dengan PD dan punya format kejuaraan sendiri ya. Iya. Punya format. Oke, Mas Irul, kedepannya seperti apa nih PD Jampang dan juga pada umumnya untuk juga bisa menelurkan kembali atlet-atlet yang juga membawa, bukan hanya membawa PD, seperti ya mungkin kita kenal ada Mbak Wewita, kemudian gimana pengembangan lanjutan agar PD juga berkontribusi kepada perguruan dan juga kepada
pencak silat nasional dan juga Iya. gimana? Saya memang berharap daripada Jona sendiri dan khususnya Silat Jampang untuk mensupport kita dalam mendukung anak-anak didik kita untuk bisa punya prestasi. Karena biar bagaimanapun mereka memang perlu perhatian dan butuh dukungan. Sebelumnya pun saya sempat mendatangkan Mbak Wewe ya. Oh pernah, Wewe pernah aja ke sini ya? Itu tahun berapa Mas Arul pernah aja ke sini? Tahunnya lupa, tapi kira-kira 6 tahun yang lalu lah. Berarti Wewe masih di Platnas waktu itu? Masih di Platnas. Masih di Platnas. Itu Mbak Wewe sempat datang ke sini karena memang kita kenal dan kita akrab, jadi kita bisa mendatangkan serta salah satu pelatih nasional yang ada di Jawa Barat namanya Kang Suryanto. Kang Suryanto. Jadi mungkin ke depan kita bisa mendorong mereka berdua untuk punya kontribusi kembali di lingkungan Jampang, dan saya juga punya cita-cita seperti itu, akan mendatangkan Mbak Wewe kembali dan Kang Suryanto untuk kita bisa lebih banyak belajar dari mereka. Nah, kalau Wewe tahu ya, ini kalau Kang Suryanto Mas sebut tadi itu mungkin saya juga belum tahu, barangkali pemirsa juga belum tahu. Ini Kang Suryanto siapa nih? Temannya Mas Heru atau mungkin juga punya jejak yang sama Mbak Wewe? Kang Suryanto itu dulu atlet PON Jawa Barat, atau atlet nasionalnya Indonesia. Dia sempat lama di Indonesia dan dia kebetulan juga sempat melatih di Laos kalau nggak salah, seperti itu Mas Ari. Dan kebetulan memang teman, bisa dibilang karena kita namanya Platnas, keluarga silat nasional, jadi semua yang kita rekan-rekan di daerah itu dijadikan keluarga. Jadi kita kenalnya seperti itu. Jadi kalau pergi ke daerah bisa kontak ya dengan teman beda lain, terus bisa ikut jadi keluarga gitu? Bisa. Kebetulan dulu saya sering sedikit melanglang buana gitu ke daerah-daerah dengan modal hanya nomor telepon. Dulu belum ada WhatsApp, teman-teman. Nomor telepon aja. Jadi setiap daerah pasti ada PD-nya dan mereka menganggap kita juga sebagai keluarga. Jadi mereka akan menerima secara tangan terbuka. Ya, begitu. Itu unik, saya yakin semua pesilat pasti begitu ya. Dimanapun tempat perguruan kita, entah itu PD atau apapun, kalau kita main ke rumah saudara kita perguruan, pasti diterima dengan baik. Karena itu memang silat itu kan intinya adalah bersilaturahmi ya. Jadi ada connecting secara fisik dan juga secara batin. Oke Mas Herul, terakhir nih dari saya, apa sih yang menarik PD sampai Mas Herul betah sampai sama seperti ini? Yang pertama-tama sebenarnya kekeluargaannya, itu tadi kekeluargaan yang memang jarang ditemuin kalau misalkan kita bergaul di luar silat. Itu salah satunya. Bergaul di luar silat sama bergaul dengan di dalam pesilat. Kalau di silat itu biasanya kita akan ketemu dalam satu event. Oh iya, pasti benar ya. Kita akan selalu berkomunikasi. Dan kita akan tanya asal daerah, asal perguruannya. Dari situ kita akan lebih banyak punya komunikasi. Dengan begitu kita akan lebih akrab dengan orang-orang dari daerah-daerah lain gitu Mas Ari. Nah itu perguruan Mas Herul. Nah Mas Herul, kalau di KSJ ini kita kan bersilaturahmi. Mas Herul gimana? Punya nggak bestie gitu dengan perguruan lain di sini yang pernah kerja bareng di sini juga punya chemistry yang baik? Saya pikir dari SMI. Oh SMI itu ya? Bang Imang. Bang Imang, semua kenal kayaknya. Terus Bang Ali. Bang Ali ya, oke. Itu ya kebetulan kita sering komunikasi gitu ya. Jadi memang yang namanya silat memang di mana-mana pasti kita anggap kayak saudara sendiri gitu loh. Jadi saya tidak pernah mendengar kecuali di luar daerah ya. Luar daerah itu saya juga kurang tahu, tapi kalau di Jampang nggak pernah itu ada namanya yang satu perguruan dengan perguruan lain itu bentrok, itu nggak pernah kejadian.
selama saya di sini. Oh, keren. Begitu. Betul. KSJ berarti keren ya. Karena emang unik nih kan. KSJ lebih dari itu. Jadi ya kita berharap semua kalau ngumpul tentunya membawa manfaat ya, baik buat perguruan dan juga buat silat pada umumnya. Oke, Mas Herul, terima kasih banyak sudah berbagi dengan Komunitas Jampang dari Perisai Diri, dan nanti teman-teman bisa buka channelnya, kemudian jangan lupa like dan di subscribe agar komunitas Jampang menginisiasi pesilat dari sini bisa terus berkembang secara program dan juga tentunya menjadi salah satu pilihan atau referensi kalau mau lihat silat yang ada di Indonesia. Sekarang sudah ada 50 perguruan dan kita akan terus estafet untuk mewawancarai secara global perguruan silat yang ada di Komunitas Jampang. Oke, Mas Herul, terima kasih banyak, dan setelah ini kita mau lihat-lihat nih. Tadi itu si Serang sama si Hindar ya, yang memang katanya cuma ada di Perisai Diri. Bukan Perisai Diri, pasti semua silat juga pasti punya ya, yang unik-unik ya. Oke, teman-teman pesilat di mana-mana, terima kasih banyak. Setelah ini kita akan lanjut untuk melihat bagaimana ciri khas daripada perguruan Perisai Diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Herul, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Dan semangat latihan terus. Bye-bye. Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Ari dari channel KSJ. Hari ini tadi sudah di studio, kita udah ngomong-ngomong tentang Perisai Diri, dan hari ini sore ini kita mau lihat sebenarnya apa yang menarik di gerakan Perisai Diri adalah adanya serang dan hindar. Nah, untuk lebih fokusnya apa itu serang hindar, udah kita latihan bareng aja sama yang pinter Perisai Diri. Mas Herul, itu serang hindar tadi kayak apa sebenarnya? Latihan dasarnya apa dan harus bagaimana? Untuk latihan dasar adalah kita akan bergerak ke samping kiri dan kanan dulu, ya Mas Ari. Kita menggeser aja. Gimana contohnya? Kita namanya hanya menggesut begitu. Oh, itu menggesut namanya. Oke, menggesut. Ini aja. Iya. Ini udah silat begini. Udah silat. Ini doang udah silat. Kita akan mempraktekkan yang namanya menggesut menggeser itu adalah kita akan lihat serangan dari depan. Dipukul Mas Ari pelan-pelan. Pukulnya gimana nih? Pukul lurus saja ke depan. Kakinya gimana? Iya, kakinya maju. Iya. Setelah ini kita akan lihat kegunaan daripada menggeser ini adalah untuk menghindari serangan ini. Seperti ini caranya. Jadi gini. Jadi ini namanya serang dan hindar. Begitu. Jadi saya serang, ya. Mas Herul hindar. Jadi namanya serang hindar ala Perisai Diri. Ini tarung bebas. Tarung bebasnya Perisai Diri ini seperti ini, dan basicnya ini. Walaupun nggak harus mukul depan, apa aja boleh ya? Boleh saja gitu, karena kita akan selalu menghindar dari serangan orang untuk tidak kena gitu. Intinya gitu ya. Jadi menghindari serangan tidak kena. Nah, kalau udah nggak kena ngapain lagi? Nah, nanti kita akan ada namanya serangan balasan. Itu penting tuh. Bukan diserang mulu, tapi balasnya gimana? Ada serangan balasan sama kayak tadi. Gitu. Seperti contoh, saya maju. pukul. Kita akan menghindar dengan gesutan. Ini nggak kena nih? Tidak kena. Saya akan membalas dengan pukulan ke arah leher dengan menggesut juga. Jadi serangannya seperti ini, ya, namanya serang, hindar, dan serang lagi balas. Berarti saya juga harus hindar juga ya? Nantinya Mas Ari akan menghindar lagi untuk menghindari clash macam itu. Jadi ini kemampuan serang hindar ini bertahap. Nanti ada serangan dengan lompatan, dengan kilatan gitu ya, seperti itu. Ini mungkin yang agak unik ya. Biasanya kan kita ditangkap nih. Kalau sekarang ini dihindarin. Biasa kalau kita kan tangkap ya, tapi nggak apa-apa. Inilah uniknya silat masing-masing perguruan ya teman-teman. Kalau orang lain dipukul kan biasa cenderung menyerang lagi. Nah, kalau Perisai Diri, contoh kayak tadi ya. Kita akan Mas Herul saya pukul, dia tidak menyerang, justru dia menghindar. Ya. Menghindar. Nah, baru kita akan coba membalas lagi dengan serangan. Teman-teman, itu singkatnya gitu ya, tentang serang. Tadi saya serang, terus Mas Herul tadi menggesut. Dengan menggesut. Jadi simple banget begini, tapi udah bisa buat menghindar. Coba ini kalau dipukul saya begini aja ya. Nggak kena sih.
Nah, itu kalau mau tabrak motor kita begini kan? Aman ya? Bisa. Oke, teman-teman, itu untuk dasar serang hindar. Memang nggak lengkap, tapi kalau mau lengkap ya sudah. Main ke zona Madinah sini tiap minggu ada latihan PD. Nanti lebih tahu banget tentang serang dan hindar. Terima kasih Mas Heru. Terima kasih juga. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Assalamualaikum lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Tetap tontonin terus. Jangan lupa like dan subscribe.